Harsha terluka, namun tetap bisa memberikan perlawanan. Ketangguhan Harsha teruji, semua musuhnya berhasil dibinasakan hingga mati. Namun tubuh Harsha tak kuat lagi, dia akhirnya masuk rumah sakit tak sadarkan diri. Melihat kondisi Harsha, Charu menceritakan kepada orang tuanya jika dia dan Harsha saling mencintai. Namun Charu menolak cinta Harsha karena anak Rafikan, orang kaya yang telah melupakan desanya. Narayan kaget mengetahui Harsha anak Rafikan, sahabat lamanya yang telah meninggalkan desa karena kecewa. Tiba-tiba orang tua Harsha juga tiba di rumah sakit. Rafikan masih tidak ingin berbicara dengan para penduduk. Luka hatinya belum sembuh. Kini justru anaknya yang terbaring sakit karena berbuat baik. Rafikan semakin marah dengan penduduk desa. Dulu dirinya dibuat menderita hingga masuk penjara. Kini anaknya, Rafikan tak kuasa menahan air mata. Dia menangis dan ingin membawa anaknya pulang ke Hyderabad. Akhirnya Harsha kembali ke rumahnya di Hyderabad, meninggalkan berbagai kenangan dan masalah di desa. Namun Harsha tidak bahagia. Bayangan penderitaan masyarakat desa terus melintas dalam pikirannya. Pemuda hebat ini ingin kembali ke desa. Dia tidak bisa tenang berada di Hyderabad. Saat saya duduk makan, saya melihat orang-orang kelaparan bermigrasi ke kota. Jika saya tetap di sini, saya akan menderita. Ayah juga akan menderita melihat saya, ujarnya. Rafikan bisa memahami keinginan anaknya untuk kembali ke desa. Harsha memang harus menyelamatkan penduduk dari kezaliman Shashi dan Ratnam. Hal yang tak bisa dilakukan olehnya ketika masih muda. Sementara kehidupan di desa, penduduk semakin terpuruk. Shashi bebas memilih tanah milik penduduk secara paksa, termasuk Narayan, terpaksa setuju menjual tanahnya. Kini banyak masyarakat akan pergi ke kota. Bahkan Narayan yang selama ini selalu merayu orang agar tidak meninggalkan desa juga akan pergi bersama keluarganya. Harsha sendiri langsung pergi ke pabrik milik Shashi. Di sana sudah ada Ratnam, Shashi, Radha dan anak buahnya juga bersama seorang pengusaha yang akan membangun proyek koridor. Kedatangan Harsha dengan amarah. Satu orang pemuda mengoyak kesombongan para penjahat penghisap rakyat jelata. Puluhan orang dipukul, ditendang hingga tak bernyawa. Kekejaman puluhan tahun yang telah terjadi, pelakunya layak diberi hukuman mati. Harsha membakar pabrik tersebut seakan-akan korslet. Persis seperti kebakaran yang pernah terjadi untuk peternakan ayahnya dulu. Penduduk yang mengetahui kedatangan Harsha juga tiba di pabrik. Mereka melihat semuanya sudah terbakar dan menjadi akhir hayat para penjahat. Devara Kota akhirnya bisa terbebas dari derita. Harsha dan Charu menikah juga. Mereka tinggal di kota, namun terkadang kembali ke desa, berkumpul bersama keluarga. Film pun berakhir dengan bahagia.